Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mawsufu bir-rahman, al-mun'imu bi jalailin ni'am. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul qawlaini was-saqalain wal fariqain min urbin wa min ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil zihab. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Suratul An'am ayat 160. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadaratil mukarramun yang saya cintai kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Islah, yang mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata dan ucapan yang layak kita lantunkan pada siang hari ini kecuali adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemberi segala nikmat, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan anugerah, nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, diiringi dengan nikmat iman Islam, hidayah dan taufiknya, sehingga dengan sababiyah nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih tuntun kita, Allah masih gerakan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Harapan dan doa, mudah-mudahan seluruh amal ibadah selama kita hidup di dunia ini sampai nanti kelak kita menutup mata kembali kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan betul-betul menjadi penolong kita ketika kita masuk ke alam kubur. Mudah-mudahan amal soleh kita, penyelamat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Sayyidil Wujud wa sahibil wilayil mahmud, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Manusia di dalam menjalani kehidupan itu tidak terlepas dari dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah.
atau yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia atau yang dikenal dengan hablum minan nas. Tugas kita adalah menjaga dan memelihara kedua hubungan ini agar hubungan ini tetap baik dan semakin lebih baik. Baik hubungan kita dengan Allah, terlebih hubungan kita kepada sesama manusia. Kita harus jaga dan kita harus pelihara agar kedua hubungan ini tetap baik dan semakin baik. Kalau kedua hubungan ini terjalin dengan baik, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia, fa insya Allah jaminannya adalah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Para jemaah rahimakumullah, hubungan kita dengan sesama kita atau hubungan manusia dengan sesama manusia, agar terlebih hubungan ini menjadi baik, izinkan Al-Faqir memberikan satu ujangan. Yang ujangan ini datangnya dari seorang tokoh ulama sufi yang bernama Asy-Syaikh Abi Zakaria bin Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau mengatakan dalam khutbahnya ketika itu di tengah-tengah kaumnya, memberikan nasihat kepada kaumnya yang berbunyi, wal yakun hazzal mu'mini alal mu'mini salasun. Apa artinya? Ada bagian dari seorang mukmin kepada seorang mukmin yang harus diberikan, atau dengan kata lain, ada yang harus diberikan dari seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada yang harus diberikan dari seorang muslim kepada seorang muslim, ada bagian yang harus diberikan dari manusia kepada sesama manusia. Ada 3 perkara bagian yang harus diberikan dari muslim kepada muslim, atau dari manusia kepada sesama manusia. Semoga nasihat Syekh Abi Zakaria bin Yahya bin Mu'az Ar-Razi manfaat buat kita semua dan kita bisa jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang pertama? Yang pertama adalah illam tanfa'hu fala tadarruhu. Illam tanfa'hu fala tadarruhu. Jika engkau tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, maka hendaklah, layaknya, janganlah engkau membuat manusia, orang lain atau sesama muslim membuat madorot, mencelakakan, bahkan membahayakan. Intinya, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada sesama kita,
maka layaknya adalah jangan memberikan mereka bahaya, madorot dan celaka. Ini adalah sifat yang bijaksana, sifat yang termasuk akhlakun min akhlakil karimah, sifat yang termasuk daripada sifat-sifat yang mulia. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan membahayakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang memberikan manfaat, ini ada sangkut pautnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada kita ini banyak sekali. Allah memberikan ilmu. Allah memberikan manusia harta. Allah bisa memberikan manusia jabatan, tenaga, dan pikiran atau ide-ide cemerlang. Jika kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa memberikan manfaat dengan ilmu kita, yang manfaat ilmu itu untuk orang lain, karena memang kita tidak memiliki ilmu, layaknya jika kita mempunyai harta dan harta itu sebagai amanah hakikatnya dari Allah, titipan Allah, hendaklah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat sesama dengan harta kita. Jika kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain dengan harta kita karena kekurangan kita dalam segi harta, ketidakmampuan kita dalam segi ekonomi, maka hendaklah kita harus menjadi orang yang bermanfaat dengan jabatan kita. Tapi mohon maaf, bukan memanfaatkan dengan adanya jabatan yang kita sandang. Memberikan manfaat tapi bukan memanfaatkan orang lain. Kita tidak bisa juga memberikan manfaat dengan jabatan kita karena kita tidak mempunyai jabatan, dan kita bukan orang yang terpengaruh di tengah-tengah masyarakat, orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Hendaklah kita memberikan manfaat dengan tenaga kita. Kita bantu orang lain dengan tenaga semampu kita. Kita juga tidak bisa memberikan manfaat dengan tenaga karena kelemahan tenaga kita, fisik kita yang lemah. Maka hendaklah kita memberikan manfaat dengan ide-ide cemerlang yang ada dalam musyawarah. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi manusia terbaik dalam hidup ini. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Apa yang kita miliki, tenaga kita keluarkan, harta kita keluarkan, jabatan kita bantu mereka dengan jabatan kita. Sebab di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mempunyai jabatan tapi menyusahkan, bukan meringankan, bukan membantu, malah membingungkan orang lain. Kalaupun kita tidak bisa memberikan manfaat dengan ilmu, dengan harta, jabatan, tenaga, pikiran, nasihat Syekh Abi Zakaria bijaksananya, akhlakun min akhlakil karimah, jangan membahayakan, jangan membuat orang celaka.
Jangan membuat orang menjadi bodoh. Ini bijaksana. Tapi yang terjadi di masyarakat, banyak orang yang tidak bisa memberikan manfaat, malah membahayakan orang lain. Ini yang pertama. Jadilah manusia yang memberikan manfaat buat orang lain dengan apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Saya ingat sebuah kisah seorang wanita berzina hebat yang aktivitasnya tidak lain hanya berzina dan berzina, yang seharusnya wanita ini pantasnya masuk ke dalam neraka, tapi akhirnya Allah masukkan ke dalam surga karena memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan, yang hampir musnah. Itu seekor anjing bisa memberikan manfaat, memberikan air kepada seekor anjing yang hampir musnah, Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kita memberikan manfaat kepada sesama manusia. Yang kedua, illam tufarri'u fala taghammah. Nasihat Syekh Abi Zakaria, bila engkau tidak bisa membuat orang lain senang, tidak bisa menyenangkan hati orang lain, baik dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bisa memberikan kesenangan kepada istri, anak, tetangga, kerabat, saudara, famili, dan lain-lain yang sifatnya sesama manusia. Kita tidak bisa menyenangkan hati mereka, yang membuat mereka menjadi tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Maka hendaklah fala taghammah, jangan membuat mereka susah dan bingung. Kalau tidak bisa menyenangkan, jangan membingungkan dan menyusahkan orang lain. Jangan membuat orang lain sedih dengan apa yang kita lakukan. Saya ingat juga dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, idkhalus sururi fi qalbil mu'mini khairum min ibadati sittina sanah. Menyenangkan hati orang mukmin dengan sesuatu yang kita lakukan membuat mereka hatinya senang, orang mukmin tersebut, maka pahalanya Allah balas dengan pahala seperti ibadah 60 tahun. Satu kali kita bisa menyenangkan hati orang lain, bukan hanya dengan sekedar harta, bisa dengan ucapan, tingkah laku. Harta apalagi dengan ilmu, mereka membuat senang dan gembira dengan kita, maka pahalanya Allah balas seperti ibadah 60 tahun. Kalau tidak bisa menyenangkan, jangan membuat orang lain bingung dan sedih, dan jangan membuat orang lain susah dengan sebab tingkah laku kita. Yang terakhir, illam tamdahu fala tazummahu. Jika engkau tidak bisa memuji, jangan sekali-kali mencela, menghina, meremehkan, apalagi menjatuhkan kehormatan martabat sesama kita. Kalau tidak bisa muji, jangan menghina, jangan meremehkan, dan jangan menjatuhkan harkat martabat orang lain yang mungkin orang lain itu punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Ini sikap yang bijaksana. Di akhir zaman ini banyak polemik, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang melebihi daripada kelakuan-kelakuan hewan. Bukan lagi meremehkan, malah meneteskan darah sesama manusia. Pembegalan, perampokan, penodongan ada di mana-mana. Bukankah itu menyakitkan hati sesama manusia?
apalagi meneteskan darah. Wal a'yazu billahi bidzalik. 3 nasihat Syekh Abi Zakaria. Inti sari dari semua nasihat Syekh Abi Zakaria adalah in ahsantum ahsantum, dikuatkan oleh firman Allah, ahsantum li anfusikum wa in asatum balaha. Jika engkau berbuat kebaikan apapun bentuknya, menyenangkan orang lain, membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dengan tidak menyakiti, tidak meremehkan, tidak membuat susah orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya yang berbuat baik. Wa in asatum balaha, dan jika engkau berbuat kejahatan, keburukan itu nanti di hari kiamat tidak akan kembali kecuali kepada si pelakunya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang berbuat kebaikan 10 kali lipat dibalas oleh Allah. Dan orang yang berbuat kejahatan tidak akan dikurangi kejahatannya. Nanti di hari kiamat semua nanti akan ada buktinya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.